Selamat sore saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan bertemu di dalam PA pada saat ini. Dikarenakan besok hari Minggu tanggal 8 November 2020 adalah putaran terakhir sakramen perjamuan. Mari sebelum PA kita mempersiapkan diri kita dengan cara pertama, kita bertanya ke dalam diri kita, apakah kita dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan membutuhkan juru selamat? Yang kedua, apakah kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita? Hening sejenak bagi kita. Jika kita mengakui dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan tidak bisa keluar dari dosa dan membutuhkan juru selamat dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, kita layak dan diundang Tuhan ikut dalam sakramen perjamuan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pada saat ini kami diperkenankan untuk menguji diri kami, mempersiapkan diri kami mengikuti sakramen perjamuan besok hari Minggu secara tatap muka di gereja ataupun secara online ataupun juga di rumah masing-masing. Berkati persiapan kami, berkati PA kami pada saat ini, agar dengan PA ini kami belajar merendahkan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita harus menyadari bahwa jabatan atau kedudukan adalah pemberian Tuhan dan mesti harus dipakai untuk melayani Tuhan, dan itu sebuah tantangan. Sebab biasanya orang suka pada kedudukan dan mementingkan dirinya sendiri. Jika kita orang biasa yang tidak punya kedudukan istimewa sebagai pemimpin, kita pun juga diingatkan agar tetap hidup merendahkan diri. Ini penting karena kehidupan yang tidak merendahkan diri seperti sombong tinggi hati bisa menggoda siapapun. Sombong dan tinggi hati adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Kita melihat di dalam teks bacaan kita Matius 23 ayat 1 sampai 12. Di sana Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menempatkan diri di atas orang lain. Mereka sebagai pemimpin agama Yahudi hanya mengajarkan perintah tetapi tidak melakukan. Mereka kalau melakukan supaya dilihat dan dipuji. Mereka suka pamer pada jabatan, suka duduk di tempat-tempat yang terhormat, biasanya di depan. Mereka suka dipanggil dengan panggilan kehormatan. Menghadapi situasi yang demikian, Tuhan Yesus mengajak kepada para murid untuk tidak meniru mereka. Justru Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya menghayati jabatan sebagai jabatan yang melayani. Jabatan diberikan Tuhan sebagai alat atau sarana, bukan untuk memperoleh hak istimewa, melainkan untuk melayani. Saudaraku, lewat Matius 23 kita diajak untuk mempunyai sikap dan tindakan merendahkan diri, meski
banyak orang tidak suka memilih sikap ini. Gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta rasa takut, khawatir direndahkan, dikuasai oleh orang lain, seringkali menjadi alasan tidak dipilihnya sikap merendahkan diri. Namun Tuhan menghendaki agar kita memiliki sikap merendahkan diri sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan. Ia, Sang Pencipta, Maha Kuasa, berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di dalam kuat kuasa Tuhan. Apapun keadaan kita, di dalam segala keadaan, marilah kita bersikap rendah hati, menghormati, sopan santun terhadap siapapun. Tidak menunjukkan atau berpura-pura menunjukkan kelebihan atau kehebatan kita. Yang perlu diingat adalah bahwa merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri, tidak sama dengan minder, tidak sama dengan tidak percaya diri atau inferior. Sikap merendahkan diri biasanya didasari pada kesadaran bahwa apapun yang kita miliki hanya titipan Tuhan. Sedangkan sikap rendah diri biasanya didasari oleh perasaan malu atau merasa tidak memiliki keunggulan. Dengan sikap merendahkan diri, kita tidak perlu takut direndahkan ataupun khawatir dilihat kelemahan kita. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Saudaraku, bersikap merendahkan diri berarti pertama, tidak merendahkan orang lain. Yang kedua, terbuka. Yang ketiga, mau belajar. Yang keempat, tidak memandang orang lain dari sisi kekurangan. Dan yang kelima, tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sedangkan sikap rendah hati berarti sadar bahwa semua yang ada dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, semua itu hanya sekedar titipan Tuhan. Sehingga anak, jabatan, kekayaan, kecantikan, ketampanan dan sebagainya dimanfaatkan untuk kepentingan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ruang diskusi.